Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nanda Ramadhani, adik Sinta, Fahru Rozi, dan saya sendiri Fitriani ingin menjelaskan materi pertemuan 13 mengenai review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penjelasan yang pertama yaitu ada pengertian audit atau pemeriksaan. Audit merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan memeriksa bukti secara objektif mengenai tindakan atau kejadian-kejadian ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pernyataan yang dibuat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Yang kedua ada pemeriksa internal atau internal auditor. Yang ketiga ada auditor pemerintah, government auditor, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat di Departemen Pemerintahan. Selanjutnya ada dasar hukum pemeriksaan keuangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya ada pengertian pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mengevaluasi secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menilai apakah informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sudah benar, akurat, dan dapat dipercaya dan andal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya ada dasar hukum pemeriksaan keuangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1, yaitu pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Selanjutnya ada jenis-jenis pemeriksaan yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemeriksa keuangan, yang kedua pemeriksa kinerja, yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuannya ada 3. Yang pertama, pemeriksaan keuangan mendapatkan keyakinan yang cukup sehingga auditor dapat memberikan penilaian bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan benar, lengkap, sesuai dengan standar akuntansi, cukup mengungkap informasi, memiliki sistem internal yang efektif. Yang kedua, pemeriksaan kinerja menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan atau serta kinerja lainnya dari hal yang diperiksa dengan tujuan memberikan saran yang bisa mendorong perbaikan. Dan yang ketiga, PDTT dalam bentuk kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah hal yang diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan PDTT dalam bentuk investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan tindakan yang melanggar hukum. Hasil pemeriksaan keuangan, opini atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. PDTT, kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan.
lingkup pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, seluruh laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, lebih spesifik, PDTT lebih spesifik. Waktu pemeriksaan, pemeriksaan keuangan reguler atau berkala, pemeriksaan kinerja tidak reguler atau berkala, sedangkan PDTT tidak reguler atau berkala. Hal pokok atau informasi hal pokok, pemeriksaan keuangan sudah ditentukan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja perlu ditentukan sesuai lingkup pemeriksaan. PDTT perlu ditentukan sesuai lingkup perusahaan. Kriteria pemeriksaan keuangan, kerangka pelaporan keuangan, SAP atau SAK, dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kinerja, peraturan perundang-undangan, batch project, dan lain-lain. PDTT, peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, rekomendasi pemeriksaan keuangan tidak wajib, pemeriksaan kinerja wajib, PDTT tidak wajib. Yang berikutnya yaitu mengenai metodologi dan tahap pemeriksaan, di mana tahap pemeriksaan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu perencanaan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja. Di mana dalam tahap perencanaan pemeriksaan ini terdiri dari 7 bagian, yaitu terdiri dari yang pertama pemahaman entitas dan proses bisnis, yang kedua pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, yang ketiga yaitu pelaksanaan prosedur analitis awal, yang keempat pemahaman atas SPI atau sistem pengendalian internal dari entitas yang kita lakukan pemeriksaan, yang kelima yaitu identifikasi dan penilaian risiko awal, yang keenam penentuan batas materialitas awal, serta yang ketujuh yaitu penentuan metode uji petik, atau di mana uji petik ini adalah pemilihan unsur dalam suatu populasi sebagai dasar mengambil kesimpulan. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal atau SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas, desain, dan implementasi SPI. Pelaksanaan pemeriksaan ini meliputi 8 langkah, yang terdiri dari yang pertama, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Yang kedua, penyesuaian prosedur pengujian. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian substansif. Yang keempat, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Yang kelima, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Yang keenam, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Yang ketujuh, penyusunan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, perolehan surat representasi pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Yang ketiga yaitu pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LPH merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas, di mana pelaporan ini atau pelaporan pemeriksaan ini meliputi 2 bagian. Yang pertama yaitu penyusunan dan pembahasan konsep LPH, bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu menyusun konsep akhir dan penyampaian LPH atas laporan keuangan, di mana hal ini bertujuan untuk menyelesaikan konsep LPH yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan pemeriksaan. Kemudian ada dasar atau kriteria penetapan opini. Nah,
Dasar penetapan opini ini meliputi 4 hal, di mana yang pertama yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, yang kedua kecukupan pengungkapan, yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yang keempat yaitu efektivitas sistem pengendalian intar. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang ke-1 yaitu wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga yaitu tidak wajar atau adverse opini. Yang keempat yaitu pernyataan menolak memberikan pendapat atau disclaimer opini. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang wajar tanpa pengecualian atau disebut dengan unqualified opini adalah seseorang memeriksa akan memberikan pendapat ini bila memenuhi syarat berikut, yaitu yang ke-1, bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksaan telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketidakstandaran pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Yang kedua, semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu seluruh laporan keuangan atau neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, LPSAL, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan telah lengkap disajikan. Yang keempat yaitu laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut. Yang terakhir yaitu tidak terdapat yang situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang wajar dengan pengecualian atau qualified opini, yaitu pendapat tersebut akan diberikan oleh seseorang pemeriksa apabila syarat-syarat pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material tapi tidak paranasir terhadap laporan keuangan. Kedua yaitu adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti. Yang terakhir yaitu yang ketiga, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi atau possible effect pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi adalah material tetapi tidak parisir. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menjelaskan tentang tidak wajar atau adverse opini adalah pendapat tersebut akan diberikan oleh seseorang pemeriksa apabila syarat-syarat pemeriksaannya adalah sebagai berikut, yaitu ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif pada laporan keuangan. Sikap pervasif atau berpengaruh secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang pernyataan menolak memberikan pendapat atau disclaimer opini, yaitu seseorang pemeriksa akan memberikan pendapat ini ketika menghadapi kondisi pemeriksaan berikut, yaitu bahwa laporan keuangan tersebut tidak dapat dipercaya, wajar atau tidak wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakpastian tersebut dapat disebabkan oleh terbatasnya ruang lingkup pemeriksaan dan atau adanya keraguan terhadap kelangsungan hidup entitas
Alasan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat hendaknya dituangkan dalam LHP yang memuat pendapat tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.